Attention please. Oke. Gas leaking. Oke. Ya, bunyi alarmnya. Kita lihat sistem alarm saya apakah bunyi juga. Tuh, ini sistem alarm saya yang di kamar juga bunyi. Yang di dapur juga kedengeran ya, kedengeran cukup keras. Dan kita lihat yang di luar. Bunyi juga gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Kali ini kita akan unboxing ya sebuah gas detektor ya. Gas detektor. Jadi dia ini ngedeteksinya gas karbon ya. Maksudnya gas karbon ya. Gas karbon itu yang kayak LPG, gas alam gitu seperti itulah ya. Nah, ini sangat bermanfaat ya. Jadi kalau saya di rumah itu punya yang namanya smoke detector, saya pasang di dapur. Jadi kalau dia ada yang masak ya, masak kemudian kebakar gitu menimbulkan asap, maka dia akan berbunyi alarm gitu. Nah, ini adalah tambahannya lagi gitu. Jadi ini adalah mendeteksi kalau ada kebocoran gas gitu. Karena penting juga nih kalau misalnya gas bocor malam-malam tanpa kita ketahui tiba-tiba udah ngumpul di dapur kita, kan itu bisa menyebabkan bahaya ledakan ya gitu. Nah, oleh sebab itu kita sangat butuh sebuah alat safety ya untuk mengingatkan kita kalau ada kebocoran gas di rumah kita gitu. Memang gas itu ada baunya ya, dikasih memang aroma ya supaya kita tahu kalau ada bocor. Cuman kan bau itu kan kalau udah nyebar sampai hidung kita gitu, kalau kita sedang tidur kan jauh gitu. Nah, ini harganya sekitar 300 ribuan. Nanti link saya tampilkan. Sebenarnya banyak tipe ya. Saya pernah ada beli dulu yang murah yang 100 ribuan. Itu bagus juga tuh. Sebenarnya dalam mendeteksi bagus juga. Cuman suaranya alarmnya kecil gitu. Dan dia harus pakai listrik. Nah, kalau yang ini dia ada dua sumber power gitu. Bisa pakai listrik, bisa pakai baterai. Jadi dia di dalamnya ini ada baterai yang kotak yang 9 volt itu bisa diinstal di dalam sini ya. Nah, selain itu dia juga bisa pakai listrik. Jadi ada dua pilihan. Kenapa perlu pakai baterai? Karena pas listrik mati dia tetap bisa bekerja seperti itu. Kemudian kalau pakai baterai kita fleksibel, nggak harus nyari sumber listrik gitu. Jadi cukup pakai baterai aja, kita bisa pasang di mana saja, lebih gampang seperti itu instalasinya. Nah, ini mereknya Crui ya, Crui. Untuk fiturnya human voice prompt, jadi dia ada suaranya tuh suara manusia, nantinya alarmnya itu suara manusia, bisa Chinese atau English. High reliable catalytic conversion sensor, kemudian gas concentration display, jadi konsentrasinya berapa ppm nanti akan tampil di sini. Intelligent microprocessor control, auto detect sensor failure, auto send notification on host when alarm. Jadi dia ini kalau kawan-kawan punya alarm system, hostnya itu alarm system yang merek Crui, dia bisa dihubungkan ke alat tersebut. Nanti kebetulan saya punya tuh. Jadi beberapa sensor di rumah saya, ada sensor proximity, sensor pintu seperti itu, saya hubungkan ke alat yang namanya terminal itu. Nanti kalau ada mendeteksi, si alat itu juga akan mengeluarkan alarm. Jadi selain lokalnya mengeluarkan alarm, alat tersebut pun akan mengeluarkan alarm. Jadi alat tersebut saya hubungkan juga ke buzzer alarm yang lebih besar gitu seperti itu. Jadi dia dan alat tersebut bisa mengirimkan notifikasi via GSM ke handphone kita seperti itu. Ada yang terbaru, model terbaru dia bisa ngasih via WiFi ke email dan lain sebagainya gitu. Kalau yang saya kan yang dulu udah beli 5 tahun 6 tahun lebih masih sistemnya GSM gitu. Nah, sumber powernya ini technical parameter voltage 110 220 50 Hz ini kalau listrik ya. Kemudian 0 sampai 50 derajat Celcius, informasi ppm-nya, alarm density-nya di 2500 ppm. Oke, alarm time keep alarming when over. Nah, jadi ketika lebih dari 2500 ppm dia tetap akan alarm. Frekuensi 433 MHz, ini frekuensi dia yang bisa terhubung ke kontrol kita itu seperti itu. Wireless distance 150 meter, ini antara jarak dia ke controller terminalnya. Nanti saya akan tunjukkan controller terminal yang saya punya, tapi ini kita akan tes dulu secara lokal ya. Ini kebetulan saya nggak bawa baterai. Tipenya ini Crui GD13 ya. Jadi kita lihat dulu fisiknya ya. Jadi dia ini ada lampu di sini akan merah, di sini untuk display, di sini untuk nekennya,
di sini untuk suara. Oke, di sini untuk penciumannya. Oke, sini mungkin untuk ventilasi. Ya seperti ini. Di sini mounting. Nah, di dalam ini kalau kita buka dia bisa pasang baterai. Nah, cuma sayangnya ini obengnya ini obeng biasa ya. Oh, obeng biasa bisa dibuka ya, aman ya. Oke, kita tes saja. Saya tesnya pakai alat ini. Oke, saya nyalakan. Oke, Welcome to use as alarm system. System checking now. Please wait for 3 minutes. Oke, dia selama 3 menit akan melakukan checking. Ya, ini saya pause dulu aja. Oke, 9 detik lagi kita tunggu. Nah, selain itu kita dapat juga buku petunjuknya, tinggal dibaca-baca aja di buku petunjuknya. Oke, selesai ya. Oh, seperti ini. Setelah selesai malah displaynya mati. Nah, sekarang kita coba ya. Saya punya, atau kita coba tes dulu. Ini tes gimana ya? Kok malah gak bunyi ya? Gitu. Bentar ya. Atau kita tes, kita kasih gas. Wah, itu terbaca. Attention please. Gas leaking. Nah, alarmnya seperti ini ya. Oke. Suaranya cukup besar ya. Attention please. Gas leaking. Kita lihat dia berhentinya pas Attention please. Gas leaking. Attention please. Gas leaking. Oke, ini udah di bawah 1000. Jadi dia karena tadi kebetulan gasnya di dalam ini nggak keluar kemana-mana, jadi lama suaranya. Tadi setelah saya tip-tip supaya gasnya keluar, akhirnya dia mulai turun. Nah, ini untuk tes alarm ya, seperti ini. Oke. Nah, sekarang saya akan coba hubungkan ke terminal yang saya punya ya. Jadi saya punya terminal seperti yang saya bilang tadi. Saya akan coba hubungkan ke terminal yang saya punya. Kita matikan dulu. Oke, ini terminal yang saya punya ya. Jadi ini terminalnya. Jadi semua alarm sistem saya itu masuk ke terminal ini. Mereknya sama ya, Kerwi juga. Dan saya hubungkan ke buzzer alarm juga di sini nih, gitu. Jadi yang terhubung ke terminal ini bukan hanya alarm gas ini nanti, juga saya punya juga alarm pendeteksi kalau ada orang lewat, ya, ada alarm pintu juga, ada sensor untuk pintu terbuka juga. Nah, semuanya terhubung ke terminal ini. Kalau untuk pintu terbuka dia akan aktifnya di jam berapa bisa kita set tuh. Nah, kalau saya sih sensornya mulai jam 11 malam seperti itu hidupnya. Nah, nanti kita akan hubungkan alat ini juga ke sini gitu ya. Nanti caranya pertama kita tekan menu. Tuh menu. Kemudian tekan nomor 2. Tuh, kita lihat nih. Ada add remote control, ada add detector. Nah, kita tekan 2 lagi. Add detector. Nah, ini kan totalnya udah ada 6 detektor nih yang terdeteksi. Tuh saya nggak fokus. Iya, ada 6 detektor. Sekarang saya pengen yang ini di detektor nomor 10 misalnya. Oke, saya enter. Nah, saya pencet ini. Nah, udah dia masuk ke situ, udah terprogram di alat saya yang ini ya. Jadi artinya begitu ini nanti ada terdeteksi, maka akan selain dia alarm, dia akan menghubungi alat ini dan alat ini pun akan terbaca alarm. Sekarang kita coba ya. Jadi kita aktifkan. Bentar ya. Oke, sekarang saya aktifkan.
armingnya. Jadi arming ini dia berjaga ya. Nah, dia berjaga. Kalau ada alarm, dia akan berbunyi gitu. Nah, ini misalnya ini saya pencet tes aja ya, nggak perlu saya kasih gas lagi. Oke. Dia akan menghubungi ini dan alat ini akan berbunyi dan alat tersebut akan membunyikan alarm sistem. Tuh, saya punya buzzer saya taruh di sini. Dia juga akan berbunyi gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau terdeteksi ada gas, ada 3 alarm yang berbunyi. Alarm di dekat kompornya akan berbunyi, alarm di alat terminalnya akan berbunyi, dan buzzer yang kita colok ke terminal ini pun akan berbunyi gitu. Jadi insya Allah kalau kita masih berada di sekitar rumah, kita akan mengetahui kalau ada alarm yang terdeteksi ya, dan dia akan menghubungi handphone kita juga. Kalau yang alat saya ini masih dia via GSM, dia akan menghubungi handphone saya via GSM. Cuma kalau yang terbaru itu bisa pakai WiFi, jadi dia terhubungnya via WiFi ke HP kita seperti itu. Oke, sekarang saya akan langsung pasang aja ke dapur untuk sensornya ini. Oke, yang ini saya nonaktifkan dulu. Nah, kalau dia disarming, walaupun kita pencet ini, dia tidak akan alarm karena dinonaktifkan, si alatnya ini dinonaktifkan, dia disarming gitu. Jadi kita, kalau saya ini untuk armingnya dan disarmingnya bisa kita set mau jam berapa gitu mulai aktif. Oke, sementara saya pasang di atas itu ya. Dia kalau di buku petunjuknya sih bisa pasang samping ini, atau di atas juga bisa kan, kalau gas kan ke atas dia kalau siang. Cuma kalau malam sebenarnya lebih cenderung ke bawah dia ya. Jadi sementara saya pasang di sana dan masih pakai power ya, sumber power dari dari listrik ya. Nah, sekarang saya akan tes, dan sistem alarm tadi saya juga sudah aktifkan yang tersentral. Saya akan coba tes dulu bentar. Oke, kita tes. Attention please. Oke. Gas leaking. Oke. Ya, bunyi alarmnya. Kita lihat sistem alarm saya apakah bunyi juga. Tuh, ini sistem alarm saya yang di kamar juga bunyi. Yang di dapur juga kedengeran ya, kedengeran cukup keras. Dan kita lihat yang di luar. Bunyi juga gitu ya. Seperti itu. Nah, seperti itu ya kawan-kawan, masih berbunyi dia. Memang dia baru benar-benar hilang setelah sistemnya yang ada, Attention please. yang sensornya yang ada di dalam tuh terbebas dari gas ya. Nah, mungkin kadang-kadang kan masih terbaca high karena dia gasnya masih ada di dalam situ, nggak keluar karena kebetulan tadi saya deketin gitu ya. Nah, seperti itu. Tuh kita lihat masih 6.600 ya, masih 7.000-an. Jadi masih cukup tinggi ya. Attention Oke, please. udah berkurang. Gas leak. Nah, dia udah berkurang. Jadi saya kipasin ya supaya udara yang ada di udara masuk dan menyapu, membersihkan gas-gas yang terjebak di dalam sensornya. Oke, mungkin itu aja sharing saya ya kawan-kawan. Ini sangat penting ya, sensor kebocoran gas maupun sensor asap ya. Nih, sensor asap seperti ini. Cuma kalau sensor asap jangan ditaruh di dekat kompor karena begitu masak ada sedikit dia akan bunyi, jadi agak jauh gitu. Dan sensor asap ini terus terang udah 2 kali tuh mendeteksi. Kebetulan ada yang kerja di rumah manasin masakan kemudian sampai terbakar gitu, gosong gitu, seperti itu. Mungkin itu aja sharing saya, semoga bermanfaat kawan-kawan untuk yang pengen pasang sistem alarm di rumahnya dari kebocoran gas dan juga dari asap misalnya kebakaran seperti itu, karena itu sangat bermanfaat untuk kita di rumah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.